Belum genap 100 hari menjabat, dan Donald Trump langsung bikin dunia terbakar. Tarif impor melonjak, pasar saham Asia mulai bergoyang. Dan dari balik meja Gedung Putih, Trump menyulut kembali perang dagang terbesar abad ini. China tak tinggal diam. Mereka balas dengan kekuatan penuh. Tarif dinaikkan, ekspor mineral strategis diblokir. Pejabatnya bahkan masuk mode siaga perang. Sementara itu, ribuan warga Amerika sendiri turun ke jalan. Bahkan dari Paris sampai London, protes meletus di mana-mana. Trump dianggap tidak hanya menyerang musuh luar negeri, tapi juga sedang menghancurkan tatanan dunia yang selama ini stabil. Bahkan dari Chicago, mantan Presiden Amerika Serikat Joe Biden angkat bicara terkait kebijakan Trump. Dan di tengah kekacauan itu, ada satu negara yang diam-diam bersiap dengan langkah strategis, yaitu Indonesia. Dengan jurus rahasia dagangnya, Indonesia kini memegang satu kartu penting yang bisa jadi adalah kiamat mini bagi Amerika Serikat. Lantas, apa langkah Indonesia dan bagaimana negara ini bisa ikut menentukan arah ekonomi global? Belum sampai 100 hari menjabat, Presiden Donald Trump kembali mengguncang dunia ekonomi. Pada awal April 2025, Gedung Putih mengumumkan kenaikan tarif impor atas produk dari China hingga 145%. Langkah ini disebut sebagai respon terhadap kebijakan balasan China sebelumnya, yang memblokir ekspor mineral penting seperti gallium, germanium, antimon, dan logam tanah jarang berat, yang digunakan untuk memproduksi semikonduktor, kendaraan listrik, hingga sistem pertahanan AS. Gedung Putih dalam pernyataannya menyebut, China sekarang menghadapi tarif hingga 245% atas impor ke Amerika Serikat sebagai akibat dari tindakan pembalasannya. Pernyataan resmi Gedung Putih 15 April 2025. Tapi tarif super tinggi itu tidak langsung berlaku ke semua negara. Presiden Trump juga mengumumkan penundaan selama 90 hari atas rencana pengenaan tarif untuk 57 negara lainnya, termasuk Indonesia, dengan alasan memberikan waktu negosiasi. Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menegaskan posisi Trump. Bola ada di tangan China. China perlu berurusan dengan kami. Kami tidak perlu membuat kesepakatan dengan mereka. Business Standard, 16 April 2025. Dan lewat kebijakan ini, Trump kembali memainkan kartu lamanya, America First, versi baru yang jauh lebih agresif dari sebelumnya. Tak tinggal diam, China langsung membalas langkah AS. Pada 12 April 2025, Beijing menaikkan tarif balasan terhadap barang-barang asal Amerika hingga 125%. Sasaran tarif meliputi berbagai produk pertanian, teknologi, hingga kendaraan, sebagai bentuk protes terhadap tarif AS yang mereka anggap provokatif. Dan yang lebih mengejutkan, China menghentikan ekspor 6 jenis logam tanah jarang berat, termasuk magnet tanah jarang, yang vital untuk mobil listrik, pesawat, hingga senjata pintar. Dalam konferensi pers resmi, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengatakan, jika Amerika Serikat benar-benar ingin menyelesaikan masalah melalui dialog, mereka harus berhenti memberikan tekanan maksimal. Global Times, 16 April 2025. China tidak ingin perang, tetapi kami juga tidak takut perang. The Economic Times, 16 April 2025. Beijing menyebut tindakan mereka sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dan kepentingan sah mereka, dan menegaskan bahwa perang tarif hanya akan merugikan semua pihak. Namun AS tak mundur. Pada 15 April 2025, Gedung Putih kembali meningkatkan tekanan dengan menyebut tarif terhadap China bisa mencapai hingga 245%. Ini bukan cuma balasan, ini adalah peringatan. China mengincar pasar kami, mereka butuh uang kami. Ujar Caroline Leavitt, India Times, 15 April 2025. Dan sejak saat itu, konflik dagang antara dua raksasa ekonomi dunia resmi memasuki fase paling berbahaya. Di saat Washington sibuk bicara tarif dan strategi ekonomi, suara rakyat justru semakin lantang dan marah.
Pada 5 April 2025, ribuan warga Amerika Serikat turun ke jalan. Dari New York hingga Los Angeles, dari Chicago hingga San Francisco, gelombang protes meledak menjadi yang terbesar sejak Trump kembali menduduki kursi presiden. Dan protes tak hanya muncul di dalam negeri. Di Paris, Roma, London, ribuan orang juga ikut berdemo. Mereka menyuarakan hal yang sama. Kebijakan Trump tidak hanya merugikan China, tapi juga menghancurkan stabilitas global. Media Eropa menyebut langkah Trump sebagai ekonomi brutal yang egoistik. Bahkan dari dalam negeri sendiri, kritik datang dari tokoh paling berpengaruh, Joe Biden. Dalam pidato pasca kepresidenan perdananya di Chicago, mantan presiden ke-46 Amerika Serikat itu tidak menahan diri. Fewer than 100 days, this new administration has done so much damage and so much destruction. It's kind of breathtaking it could happen that soon. Ia menyinggung pemotongan besar-besaran di lembaga jaminan sosial AS, yang kini dipimpin oleh Departemen Efisiensi Pemerintahan, unit baru di bawah Elon Musk. Imagine the Social Security Administration pushing an additional 7,000 employees, 7,000 out the door in that time, including the most seasoned career officials. Now they're getting ready to push thousands more out the door. Already we can see the effects. For example, thousands of people use the Social Security website every single day to check on their benefits and submit their claims. But now, the technology division of Social Security Administration has been cut in half. And so the website's crashing. People can't sign on to their accounts. Biden juga menyebut bahwa warga lansia yang bergantung pada tunjangan kini tidak bisa mengakses situs resmi jaminan sosial. Ia menyindir keras pejabat Trump. What do you think it does to that woman living alone at 74 years checking, just not able to even find out whether she can't even find out what that disability claim is she has. She can't file a new disability claim. And a lot of these people are being told incorrectly that their benefits have ended. Folks, imagine the panic that caused. Ya, Biden seakan memperingatkan satu hal, AS sedang diambang krisis yang diciptakan oleh dirinya sendiri. Dan di luar ekonomi Amerika mulai terasa limbung, pasar saham gelisah, investor panik, harga barang impor mulai merangkak naik, dan rakyat mulai bertanya, apakah Make America Great Again akan membawa mereka pada kehancuran yang lebih cepat? Di tengah panasnya adu tarif dua raksasa dunia, nama Indonesia memang tidak banyak disebut. Tapi jangan salah, diam-diam Jakarta sedang memainkan kartu yang bisa jadi penentu. Saat Gedung Putih mengumumkan tarif baru, Indonesia ikut terkena imbasnya. Kena tarif resiprokal sebesar 32% untuk ekspor ke Amerika Serikat. Namun berbeda dengan China, Indonesia justru termasuk dalam 57 negara yang diberikan tenggat waktu 90 hari oleh Trump untuk melakukan negosiasi. Sebuah celah kecil yang bisa jadi pintu masuk besar. Dan celah itu langsung dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, ditemani Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, berangkat ke Washington sebagai tim negosiasi resmi Republik Indonesia. Targetnya meminta penurunan tarif 32% yang dianggap memberatkan. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto pun punya strategi tersendiri. Dengan gaya khasnya, Prabowo menyebut justru Indonesia sebagai strategi pak. Apa itu? Kalau kita punya surplus dagang 17 miliar dolar ke Amerika, yang kita tawarkan juga beli produk mereka senilai itu. Biar imbang, Indonesia bukan negara miskin. Sarasehan Ekonomi, Menara Mandiri, 8 April 2025, dikutip dari kbri.id. Komoditas yang ditawarkan antara lain BBM, LPG, hingga alat-alat teknologi canggih dari AS. Namun tidak semua pihak sependapat. Ekonom Indef, Eko Listianto, mengingatkan bahwa pemerintah sebaiknya tidak hanya fokus pada neraca dagang barang. Di sektor barang memang kita surplus,
Tapi di sektor jasa kita defisit. Itu juga bisa jadi bahan negosiasi. Kalau kita diam saja, Amerika bisa terus menikmati surplus dari jasa tanpa membuka pasar untuk barang kita. Sementara itu, Bima Yudhistira dari Selios mengingatkan, jangan hanya sibuk negosiasi, tapi malah melemahkan pertahanan ekonomi kita sendiri. Kita harus perkuat pasar domestik. Di tengah tarik ulur global ini, Indonesia justru menunjukkan keunikan. Tidak frontal, tapi strategis. Tidak membalas dengan tarif, tapi juga tidak tunduk begitu saja. Dan di balik semua ini, ada satu sektor yang jadi kartu truf Indonesia. Yang paling mengejutkan, sektor ekspor hasil laut. Dari balik pusaran negosiasi dagang, Indonesia ternyata menyimpan kiamat kecil yang bisa dikirim ke Amerika tanpa mengangkat senjata, tanpa perang tarif. Senjatanya, udang, ikan filet, kerang, cumi, rumput laut. Ya, produk perikanan Indonesia yang selama ini mungkin dipandang sebelah mata, justru memegang peran vital dalam rantai pangan Amerika Serikat. Menurut data dari USDA, United States Department of Agriculture, Indonesia masuk dalam 10 besar eksportir produk laut ke Amerika, dengan total nilai ekspor pada 2023 mencapai 2 miliar US dollar. Indonesia menjadi 2 terbesar di kategori Prepare Fish and Shellfish, dengan ekspor mencapai 847,6 juta US dollar, hanya sedikit di bawah Thailand. Nomor 5 di kategori Fish Fillet and Mince, senilai 374,1 juta US dollar, berada di bawah Vietnam dan China, dan menduduki posisi kuat di ekspor kerang dan udang beku dengan nilai 756,9 juta US dollar, meskipun India masih mendominasi. Yang lebih penting bukan hanya angkanya, tapi ketergantungan Amerika terhadap pasokan laut dari Indonesia. Coba bayangkan, tanpa ekspor dari Indonesia, Amerika akan kehilangan pasokan tuna, tongkol, cakalang, sotong, gurita, rajungan, dan rumput laut yang jadi bahan baku penting bagi retail makanan laut di seluruh negeri. Dampaknya, kekosongan pasokan, harga melambung, inflasi pangan meledak. Sementara itu, pemerintah Trump justru sedang berusaha menekan inflasi domestik. Kehilangan sumber pangan murah dan stabil dari Indonesia bisa menjadi mimpi buruk bagi warga Amerika biasa. Itulah sebabnya bagi Indonesia, komoditi perikanan bukan sekedar ekspor. Ini adalah alat diplomasi. Ini adalah kartu as dalam negosiasi. Ini adalah senjata yang bisa membuat Washington berpikir ulang sebelum menekan terlalu keras. Di atas kertas, Amerika Serikat tampak seperti pihak yang memegang kendali. Dengan kekuatan ekonomi nomor 1 dunia, Trump bisa seenaknya menetapkan tarif, menunda negosiasi, atau mengeluarkan perintah presiden dari balik meja Oval Office. Tapi jika dilihat lebih dalam, banyak ahli menilai Amerika bisa jadi pihak yang lebih rugi jika kehilangan Indonesia. Dengan kata lain, Indonesia tidak boleh bermain terlalu lunak, tapi juga tidak gegabah. Diplomasi cerdas, pertahanan pasar, dan pemanfaatan kekuatan ekspor strategis adalah 3 fondasi utama dalam menghadapi krisis global semacam ini.